Apa yang dimaksud dengan kudus? Kudus, holy, kados. Itu punya arti begini, berbeda, terpisah, sempurna. Dan itulah sifat dari Allah kita. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dia berbeda, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Terpisah dari semua yang tidak benar, semua yang salah, terpisah Tuhan. Tidak bisa disatukan. Itulah yang membuat waktu tokoh-tokoh Alkitab bertemu dengan Tuhan, nabi-nabi bertemu dengan Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahan berdiri di hadapan Allah sebelum Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Nah, kita ini yang kadang-kadang di dalam kebodohan kita, dalam ketidakmengertian kita ngerasa ngejago. Kita merasa kita bisa masuk dalam kekudusan Tuhan begitu saja. Kita bisa berdiri dan wah, hebat sekali di hadapan Allah. Holy, kudus, kados, itu adalah sifat Allah. Alkitab bilang Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Kekudusan itu berasal dari Allah. Kekudusan itu keluar dari Allah. Allah mana yang dapat menandingi Engkau ya Tuhan, yang maha mulia dan suci. Dia adalah Allah yang maha mulia, maha suci. Kemuliaannya, kesuciannya itu sempurna. Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, segala perbuatanmu suci. Karena dia Allah yang kudus, dia Allah yang suci. Karena itu gini, semua yang dikerjakan Tuhan, semua yang Tuhan buat itu suci, kudus. Akibatnya apa? Habakuk 1 ayat 13. Bukankah engkau terlalu suci karena dia sempurna. Dia terlalu suci untuk memandang kejahatan. Allah tidak bisa memandang dosa. Itulah sebabnya waktu Yesus di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa kita. Allah Bapa tidak bisa melihat itu. Makanya Tuhan Yesus berseru, walaupun dia juga manusia, dia Allah, tapi saat itu dia menggambarkan bagaimana itu dosa yang ditanggungnya membuat keterpisahan dari Bapa. Dia berteriak ini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah terlalu suci untuk memandang dosa. Sadarkah saudara, di dalam keberdosaan kita, Allah tidak bisa memandang kita. Sadarkah saudara, di dalam keberdosaan kita, kita tidak mungkin bisa memandang Allah. Mungkin ada banyak di antara saudara yang mulai berpikir ini, kalau gitu siapa yang bisa benar di hadapan Allah? Siapa yang bisa berkenan di hadapan Tuhan? Kita nggak mungkin sanggup kalau begitu. Memang sebenarnya kita nggak mungkin bisa berkenan di hadapan Allah. Kita nggak mungkin bisa jadi benar di hadapan Allah. Kita nggak sanggup, tapi bukan cuma saudara yang nggak bisa. Bukan cuma saya yang nggak bisa. Paulus pun menyadari hal yang sama. Paulus pun merasa frustasi yang sama. Paulus seorang rasul yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Mujizat terjadi begitu banyak lewat hidup dia. Sebagian besar perjanjian baru adalah tulisan-tulisan Paulus. Tapi Paulus juga menyadari bahwa dia adalah manusia yang terus punya kecenderungan dosa. Akibatnya di ayat 24 Paulus bilang ini, aku manusia celaka, kata Paulus. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa sampai Paulus bilang aku manusia celaka? Dia frustasi juga. Karena dia menyadari dengan kecenderungan dia berdosa, dia adalah kejijikan di hadapan Allah. Karena itu gini loh, saudara, sama seperti Paulus berteriak, aku manusia celaka, saudara pun harus menyadari, kita pun harus menyadari, kita juga manusia celaka. Tapi ayat berikutnya menjadi jawaban buat Paulus dan buat saudara dan saya juga. Paulus bilang begini, syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara lihat ini, Paulus hidup di dalam dua jeritan pada waktu yang sama. Sepanjang hidupnya sampai akhir, Paulus hidup dalam dua jeritan. Yang pertama jeritan, aku manusia celaka. Karena dia menyadari dosa. Dia menyadari jahatnya dosa. Dia menyadari ketidakmampuan yang menang dari dosa. Aku manusia celaka. Dia menyadari bagaimana dosa itu menjijikkan di hadapan Allah. Tapi jeritan yang kedua adalah begini. Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus menyadari bahwa hanya di dalam Tuhan saja ada pertolongan. Di dalam Tuhan saja ada pengampunan. Dalam Tuhan saja ada jalan keluar.